Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru. Berjumpa kembali dalam Hikmat Pagi Spesial. Dan hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan latar belakang dapur tradisional salah satu rumah warga di Desa Tayeman, Kopeng. Dan dapur tradisional ini salah satu ciri khasnya adalah adanya tungku api. Tungku untuk memasak yang menggunakan bahan bakar kayu. Dan dapur ini juga sekaligus tempat favorit keluarga untuk bersama-sama berkumpul merasakan kehangatan dari api tungku yang sedang menyala. Dan program Hikmat Pagi GKI Karangsaru diharapkan dapat menjadi tungku, tempat di mana keluarga bisa berkumpul, merasakan kehangatan kasih Tuhan, dan merasakan kehangatan kasih di dalam keluarga. Setidaknya 1 minggu sekali kita bersama-sama berkumpul, bersama keluarga, membaca dan merenungkan firman bersama-sama. Pagi ini kita akan ditemani oleh Bapak Ibu Ferry Irawadi di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan bersama-sama dengan kita saat ini ada Bapak Ferry Irawadi. Selamat pagi. Dengan Ibu Ferry Irawadi. Selamat pagi. Mari saudara-saudara kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, puji syukur Engkau telah memelihara kami dari hari ke hari. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, Engkau memberi kesempatan kepada kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami datang kepadamu. Kami ingin membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh menjadi pimpinan atau tuntunan di dalam kehidupan kami, di dalam langkah kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau membuka pikiran dan hati kami, supaya kami boleh benar-benar mengerti akan firman-Mu, memahami dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, demi Kristus kami naikkan semuanya ini. Amin. Tema renungan pada pagi hari ini adalah Ikatan Damai Sejahtera yang diambil dari bacaan Efesus 4 ayat 1-6. Mari, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita buka Alkitab kita dari Efesus 4 ayat 1-6. Demikian bunyinya.
kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu di dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, juga adik-adik sekalian. John Wesley pernah merasakan kebingungan dengan banyaknya aliran gereja. Suatu hari ia bermimpi dan di dalam mimpinya itu ia dibawa ke pintu gerbang neraka. Di sana ada seorang malaikat yang menjaga, lalu ia bertanya, "Apakah di sini ada orang Katolik?" Malaikat pun menjawab, "Banyak." John Wesley bertanya lagi, "Apakah ada orang Calvinis?" Malaikat pun menjawab, "Banyak." "Apakah ada orang Baptis?" "Banyak." Akhirnya John Wesley bertanya, "Apakah ada orang Metodis?" Malaikat itu menjawab, "Juga banyak." Lalu John Wesley dibawa ke pintu gerbang surga. Di sana ada malaikat lain yang menjaga. Ia bertanya kepada malaikat itu, "Apakah di sini ada orang Katolik?" Malaikat menjawab, "Tidak ada." Ia bertanya lagi, "Apakah ada orang Calvinis?" Malaikat itu pun menjawab, "Tidak ada." "Apakah ada orang Baptis?" "Tidak ada." Akhirnya John Wesley bertanya, "Apakah ada orang Metodis?" Malaikat itu menjawab, "Juga tidak ada." John Wesley dengan bingung dan putus asa mengajukan pertanyaan, "Kalau begitu, siapa yang ada di dalam surga?" Malaikat itu pun menjawab, "Orang yang percaya kepada Yesus." Sebuah mimpi yang perlu menjadi perenungan dan refleksi yang mendalam, bahwa aliran gereja tidak menentukan seseorang masuk kerajaan Allah, melainkan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sayangnya, gereja semakin banyak mengalami perpecahan dan membentuk aliran-aliran baru. Hal tersebut tentu perlu mendapatkan perhatian yang serius. Sesungguhnya, yang dicari dan diperkenalkan Tuhan Yesus atau pemimpin gereja agar dipuja-puja. Rasul Paulus memberikan nasihat yang bijak kepada jemaat Efesus, agar mereka selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, hidup dalam kasih, saling membantu, dan memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Bukan waktunya lagi gereja-gereja dan internal gereja saling bertikai serta hidup bermusuhan. Sekarang waktunya membangun kesatuan dan kebersamaan untuk memberitakan Injil Kristus kepada dunia. Dunia membutuhkan sentuhan kasih dan peragaan teladan dalam mewujudkan ikatan damai sejahtera. Murid-murid Kristus dipanggil membawa kesejukan dan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk bersama-sama dengan keluarga membaca merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur juga karena Tuhan menempatkan kami di gereja kami masing-masing untuk beribadah, untuk melayani, untuk berkarya. Kami memohon kiranya kami pun sebagai anggota dari satu gereja, terlebih kami anggota Jemaat GKI Karangsaru, boleh bersama-sama bergandengan dengan anggota gereja dari denominasi yang lain
untuk mewartakan Kristus kepada dunia. Kami boleh bersinergi, bekerja sama, saling mendukung untuk memberitakan Kristus. Bukan memberitakan denominasi kami, memberitakan kelompok kami, tetapi memberitakan Kristus yang menyelamatkan manusia. Tolonglah kami agar kami mampu bersatu di dalam Kristus untuk mewartakan Kristus di tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat menikmati kebersamaan bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati. Selamat pagi, sampai jumpa. Dengarkanlah seruanku, ya